Salam sejahtera. Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh para pelajar Indonesia di negeri Belanda mampu memberikan inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Banyak ide-ide Perhimpunan Indonesia yang diambil oleh kaum pergerakan nasional. Bagaimana kiprah Perhimpunan Indonesia? Mari kita simak video berikut ini. Pendirian dan perkembangan awal PI Perhimpunan Indonesia, yang awalnya bernama Indische Vereniging, IFA, didirikan pada tahun 1908 oleh para pelajar Indonesia di Belanda, termasuk Sutan Kasayanaken dan R.N. Noto Suroto. Tujuan utama IFA adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang-orang Indonesia, baik pribumi maupun non-pribumi, yang bukan berasal dari Eropa. Pada awalnya, organisasi ini berfokus pada kegiatan sosial. Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, rasa anti-kolonialisme dan imperialisme di kalangan pemimpin IFA semakin menguat. Seruan Presiden Woodrow Wilson dari ASN untuk menentukan nasib sendiri setelah perang semakin memperkuat kesadaran nasionalisme di kalangan anggota IFA. Transisi Indische Vereniging ke Perhimpunan Indonesia. Perkembangan ini juga membuat nama Indische Vereniging diganti menjadi Indonesische Vereniging tahun 1922. Tahun 1925, selain nama dalam bahasa Belanda juga dipakai nama dalam bahasa Indonesia, yakni Perhimpunan Indonesia, sehingga lama-kelamaan hanya nama Perhimpunan Indonesia, PI, yang dipakai. Tahun 1925, selain nama dalam bahasa Belanda, juga dipakai nama dalam bahasa Indonesia, yakni Perhimpunan Indonesia, sehingga lama-kelamaan hanya nama Perhimpunan Indonesia, PI, yang dipakai. Asas PI seperti termuat dalam majalah Hindia Poetra menyebutkan, mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata, bahwa hal yang demikian itu hanya akan dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri, bukan dengan pertolongan siapapun juga, bahwa segala jenis perpecahan tenaga haruslah dihindarkan supaya tujuan itu lekas tercapai. Sejak tahun 1923, PI secara aktif memantau pergerakan di Indonesia. Dengan perubahan nama menjadi PI keluar dari Indonesisch Verbond van Studerenden, suatu perkumpulan yang bertujuan menggabungkan organisasi-organisasi mahasiswa Indonesia, Belanda, Indo-Belanda, dan peranakan Cina Yuan Airwa Eng berorientasi ke Indonesia dalam suatu kerjasama. Tahun 1923 karena dianggap tidak perlu lagi. Tahun itu juga diterbitkan buku peringatan PI yang menggemparkan kaum kolonialis Belanda. Gedenkboek 1908 sampai 1923 Indonesische Vereniging. Pertumbuhan dan keterlibatan internasional Perhimpunan Indonesia. Kedatangan dua mahasiswa Indonesia, A. Subarjo pada tahun 1919 dan M. Hatta pada tahun 1921. Yang keduanya pernah menjadi ketua PI, semakin memperkuat organisasi ini. Seiring bertambahnya jumlah mahasiswa Indonesia, kekuatan PI pun meningkat. Pada awal tahun 1925, PI membuat anggaran dasar baru yang menegaskan kemerdekaan penuh bangsa Indonesia. Dalam anggaran dasar tersebut, tercantum bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui aksi bersama yang dilakukan secara serentak oleh seluruh kaum nasionalis berdasarkan kekuatan sendiri. Kegiatan PI juga berkembang menjadi nasional demokratis, non-kooperatif, dan meninggalkan sikap kerjasama dengan penjajah. PI bahkan menjadi organisasi internasional anti-kolonial. Dalam konteks nasional, PI bertemu dan bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan dan tokoh-tokoh pemuda serta mahasiswa yang berasal dari negara-negara jajahan di Asia maupun Afrika yang memiliki cita-cita yang sama dengan Indonesia. PI berusaha agar masalah Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. PI menjalin hubungan dengan organisasi Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial. Selain itu, PI juga menjalin kerjasama dengan Komintern. Reaksi terhadap aktivitas internasional PI dan pengaruhnya pada gerakan Indonesia. Dalam Kongres kedua di Brussel tahun 1927, PI juga ikut. Namun Liga dikuasai oleh komunis sehingga PI keluar dari Liga. Kegiatan PI di kancah internasional mendapat reaksi keras dari Belanda dengan menuduh menghasut di muka umum untuk memberontak terhadap pemerintah Belanda. Maka 10 Juni 1927, 4 anggota PI yakni Hatta,
Nazir Pamuncak, Abdul Majid Joyodiningrat, dan Ali Sastro Amidjoyo ditangkap dan ditahan sampai 8 Maret 1928. Dalam pemeriksaan pada sidang pengadilan di Den Haag 22 Maret 1928, mereka tidak terbukti bersalah dan kemudian dibebaskan. Pergerakan di Indonesia secara pelan tapi pasti mendapat pengaruh dari PI, bahkan ada yang mendapat inspirasi dari PI, yakni lahirnya Partai Nasional Indonesia, PNI. Tahun 1927, Jong Indonesia, Pemuda Indonesia, juga di tahun 1907, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, tahun 1906. Demikianlah kiprah kaum pergerakan yang tergabung dalam Study Club dan Perhimpunan Indonesia. Kita patut mengapresiasinya terhadap perjuangan mereka dalam mencapai tujuan, yakni Indonesia merdeka.